Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Syekh Syarifuddin An-Nawawi nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis al-hadisu al-ashiru, hadis yang nomor 10. Ya. Al-hadisu al-ashiru, hadis yang nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina wa bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulu yutilu safaru ash'asha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amun haramun wa mashrabu haramun wa malbasuhu haramun wa buniya bil harabi fa anna yustajjabu lahu rawahu Muslim. Jadi kita mengaji daripada kitab hadis, yakni hadis yang nomor 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah baik, ya. Thayyibun itu artinya adalah baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang baik. Karena Allah itu adalah baik. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karenanya karena Allah baik, maka tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Jadi kalau di dalam kehidupan ini, hidup itu selalu cocok-cocokan, ya, selalu cocok-cocokan. Ibaratnya ketika sesuatu yang baik, maka pasangannya adalah sesuatu yang baik. Ketika sesuatu itu buruk, maka pasangannya adalah sesuatu yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Thayyib itu artinya adalah baik. Oleh karenanya, ketika Allah itu adalah baik, maka jangan pernah kita untuk memberikan sesuatu atau menghibahkan, atau bukan menghibahkan ya, atau mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena Allahnya itu baik. Ya. Jadi seumpama kalau misalkan membunuh manusia tanpa sebab, membunuh manusia tanpa adanya perperangan, membunuh manusia tanpa adanya membela dirinya sendiri atau membela nyawanya atau keluarganya. Maka ketika seseorang itu melakukan suatu kemaksiatan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak menerima sesuatu seperti itu. Terus juga kita di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, Gul itu katakanlah, maksudnya kepada Nabi, Gul la yastawi al-khabisu wat thayyiban. Tidaklah sesuatu yang buruk itu sama dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk sama apa beda? Beda, ya. Kalau sesuatu yang baik itu maka menjadi sesuatu yang baik. Sedangkan sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang tidak disukai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disamakan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk.
Bahkan dikatakan bahwasanya wal khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisin. Perempuan yang jelek, ya perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Terus lanjutnya apa? Wa thayyibatu li thayyibin wa thayyibuna li thayyibat. Dan laki-laki atau dan perempuan yang baik maka pasangannya adalah laki-laki yang baik. Sedangkan sama kebalikannya, perempuan yang baik pasangannya adalah laki-laki yang baik pasangannya adalah perempuan yang baik. Jadi tidak bisa disamakan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Sumpama ada sesuatu yang baik tapi menjadi buruk, ya, ada sesuatu yang baik tapi bisa menjadi buruk. Contohnya apa? Contohnya adalah sodako. Sodako itu baik apa buruk? Baik. Tapi kalau sodakohnya dari sesuatu yang haram, maka bercampur antara kebaikan dengan keharam. Atau kebalikannya, ya, kebalikannya. Orang meninggalkan kemaksiatan tapi dia tidak tapi dia tidak melakukan kewajiban. Nah, itu sama ya seperti itu. Jadi kalau meninggalkan meninggalkan keburukan adalah sesuatu yang baik, tapi tidak melakukan kewajiban adalah sesuatu yang buruk. Jangan pernah mencampur adukan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Bahkan di dalam suatu kisah itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang nanti di yaumil akhir, ya, itu bisa dibedakan antara orang itu memiliki amal yang baik atau memiliki amal yang buruk. Dari mananya? Dari min asari wajhahu, daripada wajahnya, ya, daripada wajah. Karena orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, entah dia melakukan sering berwudu atau apa segala macamnya, itu di yaumil akhir itu wajahnya akan bercahaya, wajahnya akan bersinar. Sedangkan orang yang buruk, ya, orang yang buruk itu wajahnya itu kehitam-hitaman dan tampak seperti kegelapan. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Jadi warnanya itu hitam, gelap, dan tidak ada mengeluarkan cahaya sama sekali. Nah, jadi untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk itu gampang. Kalau orang yang baik itu wajahnya bercahaya, sedangkan orang yang buruk itu wajahnya gelap atau hitam, gelap, seperti itulah ya. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang yang seperti kita, ya. Yang bermasalah adalah orang-orang yang seperti kita. Kenapa? Ngelakuin kebaikan, iya, maksiat juga, iya. Otomatis kalau misalkan begitu nanti di yaumil akhirnya gimana? Belang-belang. Cahayanya ini beruntung. Gitu. Nah, yang jadi masalah itu seperti itu, yang melakukan kebaikan di samping dengan melakukan keburukan. Maka kalau misalkan antum pengen melakukan keburukan, ya sekalian aja jadi orang buruk. Ya. Kalau mau melakukan kebaikan, ya sekalian juga melakukan kebaikan. Loh, kok kalau melakukan keburukan sekalian aja melakukan keburukan yang benar-benar? Nah, bukan gitu maknanya. Maknanya itu maksudnya artinya adalah kita itu kalau misalkan punya niat dengan sesuatu, ya udah sekalian saja niatnya itu diperjelas gitu ya. Maksudnya yang tidak ini, karena mohon maaf ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau itu masuk Islam karena mendengarkan lantunan Al-Quran dari adiknya, ya, dari adiknya. Yang dimana ketika itu Sayyidina Umar itu bukanlah orang yang jahat aslinya, tapi hanya saja Sayyidina Umar itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang salah, ya, memiliki keyakinan yang salah. Makanya ketika orang yang benar-benar murni jahatnya beneran ya, orang jahatnya beneran. Itu ketika pertama kali mendapatkan kebaikan atau pertama kali belajar kebaikan, itu pastinya orang itu pasti bakal bersungguh-sungguh dibandingkan dengan kita yang kebaikan jalan dan keburukan juga jalan. Jadi tobat itu nggak ada asarnya atau nggak ada dampaknya, nggak ada perasaannya.
Coba kalau misalkan orang yang udah ngelakuin keburukan udah banyak, entah dia membunuh orang, berzina atau apa segala macamnya, sekalinya dia menyentuh atau memang mendengar daripada yang namanya untuk bertobat, untuk melaksanakan tobat, pastinya dia bakal menjadi orang yang tobat dengan sungguh-sungguh seperti itu. Terus lanjutkan. Ya ayyuhal ta'ala ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibat wa malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, kepada para rasul, makanlah sesuatu yang baik, wa'malu sholihan, dan beramalah dengan amalan yang soleh. Jadi kuncinya dua, yaitu adalah melakukan makan makanan yang baik. Kalau makan yaitu makan yang baik. Terus kalau misalkan melakukan amalnya yang soleh. Kalau amal yang soleh itu seperti apa? Amal yang soleh itu seperti apa? Amal yang soleh, bersedekah, membantu orang, terus mendoakan orang tua, terus berbuat baik itu apa? Ya maksudnya berbuat baiknya apa gitu? Menolong orang. Ya. Jadi makan makanan yang halal dan melakukan amal yang soleh. Gimana kalau misalkan makannya haram tapi melakukan amal yang soleh? Atau makannya halal tapi amalnya nggak soleh? Bagaimana kira-kira? Kalau ada orang di sini kalimatnya kullu minat thayyibat, kullu itu artinya makanlah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sesuatu yang memang kan ada halal biasa, ada halalan thayyibah ya. Kalau ada halal thayyibah biasanya itu adalah memang halal yang memang dianjurkan bagi kesehatan diri kita. Tapi di sini maknanya thayyibah itu adalah sesuatu yang halal ya. Makanlah sesuatu yang baik dan beramalah dengan amalan yang soleh. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang makannya makan haram tapi amalnya amal yang soleh? Kira-kira gimana? Atau ada orang yang dia makan makanan yang halal tapi tidak pernah beramal soleh? Kira-kira bagaimana? Nah di sini ada lanjutannya. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'asha adbar yamudu yadayhi ila sama ya Rabb wa mat'amun haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa qudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Jadi pernah diceritakan ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki di mana laki-laki ini sedang melakukan perjalanan panjang atau perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Di mana beliau ini asyasya baru laki-laki ini dia itu dalam keadaan yang kumel, dekil, berdebu, pokoknya kotor lah ya bahasanya lah ya. Karena melakukan perjalanan yang panjang. Kemudian orang ini pernah diceritakan oleh Allah, dikisahkan oleh Nabi, yamuddu yadaihi ila sama, yaitu mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Nah, maksudnya mengangkat kedua tangannya itu artinya adalah artinya adalah berdoa. Artinya adalah berdoa. Sambil mengatakan ya Rob, ya. Wahai Tuhanku, artinya dia ini sedang berdoa. Akan tetapi ketika orang ini mengangkat tangannya kepada Allah, ke atas langit, maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qudiya bil harami. Tapi ternyata laki-laki ini makanannya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan kebutuhan yang lainnya ternyata itu dari sesuatu yang haram.
Lalu kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana mau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tadi ceritanya adalah ada seorang laki-laki melakukan perjalanan yang panjang. Dimana kalau misalkan seorang laki-laki melakukan perjalanan yang panjang itu merupakan bagian daripada yang namanya ibadah, ya. Perjalanan yang panjang itu merupakan bagian daripada ibadah. Ada orang melakukan ibadah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah ini adalah sesuatu yang baik. Ibadah ini adalah sesuatu yang bagus. Ibadah ini adalah sesuatu yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perjalanan itu bagian daripada yang namanya ibadah. Selama perjalanan itu adalah perjalanan untuk kebaikan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa baik, melakukan perjalanan juga baik. Akan tetapi di sini makanan si laki-laki tersebut atau minuman si laki-laki tersebut atau segala hal-hal yang lain yang berkaitan dengan laki-laki tersebut ternyata dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tadi perjalanan yang baik, perjalanan yang bagus, perjalanan yang merupakan bagian daripada ibadah. Tapi dikarenakan makanannya haram, minumannya haram, terus apa lagi? Pakaiannya haram, sehingga kata Nabi, bagaimana mau doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi yang namanya amal soleh saja tidak cukup apabila kita itu masih memakan atau mengkonsumsi sesuatu daripada sesuatu yang haram. Dan begitu pula ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah tolong saya lagi ada masalah ini, ya Allah saya lagi ini apa segala macamnya kita berdoa dan seolah-olah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lihat dulu doa kitanya bagaimana, apakah makanan kita masih halal apa haram, apakah kita sudah melakukan kebaikan apakah belum. Maka kalau misalkan semuanya itu tidak terpenuhi, jangankan doanya dikabul, ya, jangankan doanya dikabul, maka diri kitanya aja belum benar. Makanya doanya pantas kalau nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi innallaha thayyibun, ya, Allah itu adalah baik. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah itu karena Allah baik, maka nggak menerima sesuatu yang tidak baik. Ya merasanya terhina kayak tadi ya, sodakonya baik, tapi ternyata hartanya dari hasil korupsi. Oh tapi ternyata hasil apa? Hartanya itu adalah hasil dari maling. Ternyata hasil hartanya itu hasil nipu orang lain atau apa segala macamnya. Maka sodakonya yang tadinya baik menjadi tidak baik. Kenapa? Karena dicampurkan dengan sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Maka kalau seperti itu, jangan heran kalau misalkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mikir sholat 5 waktu, iya. Terus misalkan apa lagi? Ketika Ramadan puasa juga, iya. Sholat sunnah juga, iya. Apa segala macam. Tapi ternyata di luar itu gibahnya juga, iya. Ngomongin orangnya juga, iri sama tetangganya juga, iya. Kira-kira doanya pantas nggak kalau nggak diterima? Pantas nggak kalau doanya nggak diterima? Kira-kira calon penghuni surga apa calon penghuni bangunan? Surga. Calon penghuni surga apa penghuni bangunan? Penghuni bangunan, penghuni rumah dong. 1 juta buat kesehatan mahal apa murah? Murah. Murah mahal. Gitu pula ya kalau misalkan kita makan makanannya haram, melakukan kebaikan
apapun itu, maka jangan sampai kita bukan mengharapkan, maksudnya jangan sampai kita itu tidak terima kalau doa kita itu tidak diterima sama Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ataupun kita makanan halal tapi kita nggak pernah beramal soleh. Jadi kalau misalkan doanya nggak diterima, kira-kira udah tahu belum jawabannya apa? Hah? Kalau doanya nggak diterima, jawabannya udah tahu belum jawabannya apa? Sudah. Apa jawabannya? Makanan yang haram atau akhlak yang sebenarnya. Karena masih melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Itu ya. Berarti harus banyak koreksi diri ya Pak Ustaz. Tentu, jangan nyalahin orang lain. Apalagi sampai nyalahin. Tapi kadang susah Pak Ustaz suruh koreksi diri teh, ternyata saya udah bener gitu kalau Iya, merasa perasaan ya, sendiri. perasaannya Iya, benar. perasaan udah bener saya teh, tapi doanya belum dijawab. Bener itu gimana? Gak bener itu gimana? Jangan Kan kalau bener kan benernya kata diri sendiri ya. Sedangkan diri sendiri itu bukan siapa-siapa. Nabi aja ya. Kalau misalkan kita merasa bener sendiri, nggak bakal pernah bisa bener. Nih gini, orang yang merasa bener sebenarnya itu nggak bener. Nah itu benernya. Gimana ya? Gimana ya cara koreksi diri ya? Cara mengkoreksi diri itu ya dengan cara kita melihat sesuatu. Jadi gini, kalau kemarin itu pernah dijelaskan sebenarnya, kalau ilmu wal ibadah, kita tuh nggak boleh, mohon maaf itu pengajian bapak-bapak ya. Jadi kalau di dalam syariat itu, kita itu tidak di dalam kitab Nasoil Ibad itu dijelaskan bahwasanya la tawad doa, janganlah kita tuh merendah hati. Ligonian ligina ahu. Kita itu tidak boleh merendah kepada orang yang kaya karena kekayaan. Ingat ya, tidak boleh merendah kepada orang yang kaya karena kekayaan. Kalau merendah kepada orang yang kaya tapi memang orang kayanya alim, nggak apa-apa. Ya kita merendahnya karena keilmuannya. Tapi kalau kita merendahkan diri kita kepada orang yang kaya karena kekayaannya, itu tidak diperbolehkan, ya, karena merupakan bagian daripada hubung dunia, mencintai daripada dunia. Lalu bagaimana kita merendah diri itu kepada siapa? Ada dua, ya, secara syariat itu ada dua. Yang pertama, tawad doa ilal alim, ya, kepada itu kita merendah diri kepada orang yang lebih alim atau lebih berilmu dibandingkan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawadu ilal abid, ya. Itu adalah tawadu kita kepada orang yang ibadahnya lebih baik dibandingkan diri kita. Nah, maka bagaimana kalau kita tuh pengen mengkoreksi diri kita, biar kita tuh nggak ngerasa diri kita itu benar dibandingkan orang lain. Maka patokannya dua. Kalau sesuatu yang di atas, lihatnya itu apa? Lihatnya itu adalah keilmuannya. Lihatnya itu adalah ibadahnya. Contohnya siapa? Contohnya semua kita memandang para ulama yang kita lihat ada ilmunya, alimnya, apa segala macamnya. Karena dilihat dari ibadah dan ilmu. Jangan kebalikannya. Jangan lihat ilmu sama ibadah itu dari orang yang di bawah kita. Kenapa? Hanya ya lah si cek ini mah jangankan ngaji, orang tiap harinya aja dia minjem duit aja nggak balikin. Biasanya gitu ya, lihat apa? Lihat orang tuh yang di bawah tuh dari ilmunya sama ibadahnya, jangan dibalik, ya. Kalau kita lihat seseorang itu, lihatlah yang ilmunya atau ibadahnya itu yang lebih daripada kita. Nah, kebalikannya kalau yang masalah harta atau yang masalah ekonomi atau semacamnya, lihat yang di bawah kita. Artinya apa? Jangan lihat ke Raffi Ahmad kalau masalah duit, ya. Tapi lihat yang di bawah kita. Kayak misalkan siapa atau tetangga kita atau apa segala macamnya yang membutuhkan, yang fakir miskin, yang bahkan buat makan aja nggak bisa atau segala macamnya, yang lihat tuh seperti itu. Atau misalkan semua orang-orang di Palestina bagaimana mereka kebebasannya atau segala macamnya, lihat tuh yang seperti itu. Kalau masalah yang duniawi, ya. Tapi kalau misalkan masalah yang ilmu atau ibadah, maka lihat yang atas, ya, lihat di atas kita. Jangan lihat di bawah kita, jangan kebalik. Kalau masalah ilmu sama agama, lihat yang di bawah. Ya.
wah dia mah nggak pernah ngaji, bagusan juga saya, hebatan juga saya. Akhirnya apa? Merasa bener apa enggak? Ibu-ibu kalau ngeliat orang yang berilmu atau yang apa masalah ibadah lihatnya ke bawah apa ke atas? Hah? Yang ibadah ke atas. Ada ke atas. Itu kan yang bener. Yang benar. Bener kan bener. Saya nanyanya ibu-ibu gimana? Saya kan nanya itu yang bener. Itu kan yang bener. Ibu-ibu gimana Kalau katanya? ibu kalau ngeliat ilmu atau misalkan ibadah ngeliatnya ke orang yang di atas apa yang di bawah? Di atas. Ah mas. Buktinya 1 juta belum? Aku belum punya ilmu tuh. Kita punya ilmunya. Ditanya nggak salah lagi ya. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang keilmuan atau ibadah itu melihatnya yang ke atas, maksudnya yang lebih berilmu dan lebih rajin ibadahnya dibandingkan kita. Tapi kalau misalkan melihat daripada yang namanya ekonomi, duniawi atau semacamnya, lihatnya yang ke bawah, lihatnya yang lebih gak punya dibandingkan diri kita. Karena pasti banyak orang yang lebih gak punya dibandingkan diri kita. Ibu-ibu di sini masih bisa ngaji, masih bisa ikut pengajian malam minggu, masih hari minggu masih merdeka. Banyak orang-orang yang bahkan dia jangankan buat ikut ngaji, buat nyari makan aja susah, takut dibunuh sama tentara, atau bahkan mau pergi ibadah aja itu masih bingung bagaimana caranya. Maka kita melihatnya seperti itu. Jangan melihat yang di atas kita, melihatnya ke artis-artis yang hartanya nggak tahu dari mana apa segala macamnya, itu salah ya. Maka pandangannya tadi yang benar apa? Kalau misalkan keilmuan dan keibadahan, maka lihatnya yang di atas daripada kita. Kalau misalkan dari duniawi baru lihat yang di bawah. Akhirnya apa? Akhirnya kalau seperti itu kita tuh nggak merasa diri kita jadi benar. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalkan lihat ilmu sama ibadah, melihat yang di bawah kita membandinginnya sama siapa? Membandinginnya sama orang yang bahkan nggak pernah ngaji, bahkan nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Ya pasti kita menang lah. Kalau misalkan kita diaduin sama yang begitu kan, istilahnya kan. Atau kita diaduin sama orang yang rezekinya, kalau misalkan dari rezeki segala macam diaduin sama orang yang lebih kaya, kayak artis atau misalkan pemain sinetron atau apa segala macam. Krisdayanti. Ya jelas kita kalah lah secara rezeki kan. Jadi jangan begitu ya. Biar kita tuh bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa-apa yang kita punya, ya, apa-apa yang kita punya itu ada juga orang yang pengen, ya. Tapi alhamdulillah kita punya, maka bersyukur. Ya, jangan sampai kebalikannya, kita malah nggak bersyukur apa yang kita punya, malah pengen apa yang orang punya. Itu bermasalah secara. Jadi kalau misalkan insya Allah kalau misalkan berpikir seperti itu, tidak akan pernah merasa dirinya menjadi benar atau menjadi yang di masa hebat dibandingkan yang lain. Oke, ada pertanyaan?